Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kali ini ada konten yang bagiku sangat spesial. Sebenarnya konten ini referensinya dari sebuah tulisan komentar di sebuah video instrumental Bing Sake 10 bulan lalu telah ditulis oleh Tom Sawyer Pipe. Cuman versinya kurang nendang, tapi untungnya ada versi tulisan pengembangan dari Aaron Jet 1 bulan yang lalu ya. Lebih nendang dan entahlah bisa bikin kalian merinding atau enggak ketika Mr. K membacakan pesan tersebut dengan style narasi dan translateku sendiri. So, without any long again, let's go mauan menuju ke konten. Sebagai catatan ya, ini hanyalah sebuah kisah fiksi belaka. Di sebuah pulau yang asri, ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain menjadi bajak laut. Baik lelaki dan perempuan, bermain bersama dengan sangat riang. Tapi tiba-tiba saja ya, salah satu anak lelaki yang sedang bermain ini tiba-tiba berhenti dan berkata, "Hai guys, apa kau mendengarnya?" Salah satu anak perempuan yang ikut bermain menimpali ucapan si anak lelaki tersebut. "Mendengar apa sih?" Si anak lelaki tersebut pun menjawab, "Shh, coba dengarkan." Seketika para anak-anak ini pun diam, suasana pun menjadi hening dan mereka mendengar sayup-sayup suara violin yang sedang dimainkan. Suara violin ini sumbernya dari tebing yang berada dekat pantai pulau ini. Para anak-anak ini penasaran akan suara violin ini karena lagu yang dimainkan sangat familiar bagi anak-anak ini. Lagunya tentang bajak laut pula. Dan lagu ini sudah biasa dinyanyikan sejak dulu. Nah, anak-anak ini pun langsung pergi mencari sumber suara violin tersebut. Mereka berlari menuju arah suara violin yang mereka dengar. Akhirnya, para anak-anak ini mencapai puncak tebing. Sesampainya anak-anak ini di sini ya, mereka melihat ada tengkorak berambut afro yang sedang duduk sendirian bermain violin di hadapan beberapa batu nisan. Para anak-anak pun mendekati tengkorak afro ini. Makin mendekat, mereka melihat batu nisan tersebut lebih jelas. Tak ada sama sekali nama tertulis di batu nisan itu. Tapi tiap-tiap batu nisan ada barang-barang yang berbeda-beda di setiap batu nisannya. Ada yang ditemani 3 katana, ada yang cuma ditemani sebuah buku, ada yang ditemani ketapel besar, ada juga tongkat metal kecil, bahkan ada pula yang ditemani pisau dapur. Begitu juga batu nisan lainnya yang juga ada barang spesial di dekatnya. Cuma ketika anak-anak ini lebih mendekat ke beberapa batu nisan, mata mereka semua terfokus pada salah satu batu nisan dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari yang lainnya. Batu nisan ini letaknya ada di tengah batu nisan lain. Cuman yang jadi menarik ya, batu nisan ini di atasnya ada sebuah topi jerami yang sangat lusuh. Disertai bendera Jolly Roger, sebuah tengkorak dengan topi jerami pada desain benderanya. Nah, salah satu anak-anak yang kelihatannya paling tua di kelompok ini bergumam, "Mugiwara no Luffy." Tiba-tiba saja si tengkorak yang tadinya sedang memainkan violinnya mendengar salah seorang anak berkata Mugiwara no Luffy. Tengkorak ini langsung berhenti bermain violin dan berbalik menghadap sekelompok anak-anak ini, mengucapkan salam dan menyambut mereka sambil mengangkat topinya juga. "Oh, hello," ucap tengkorak tersebut. Salah satu anak dari kelompok ini pun spontan berkata, "Apa kau mengenal Raja Bajak Laut?" Mendengar ini, si tengkorak langsung terdiam beberapa detik dan kemudian tengkorak ini bilang sambil tersenyum, "Yohohoho, ya, dia adalah kaptenku." Semua anak-anak di sini tercengang, mata mereka melongo sekaligus senyum sumringah terpancar di wajah mereka. Salah satu anak-anak ini pun dengan spontan bilang pada si tengkorak, "Apa kau benar-benar berlayar bersama Raja Bajak Laut?" Si tengkorak menjawab, "Ya, aku berlayar dengan mereka walau itu hanya sebuah petualangan kecil. Aku sangat bersyukur, sebuah kehormatan bagiku menjadi seorang musisi di kapal sang Raja Bajak Laut. Karena tiap kelompok bajak laut pasti membutuhkan musik, bukan? Yohohoho." Belum puas dengan jawaban si tengkorak, salah satu anak-anak ini bertanya lagi, "Seperti apa mereka? Sang Raja Bajak Laut dan krunya?" Si tengkorak afro ini menghela nafasnya panjang-panjang. Dia pun menjawab, "Dari mana aku harus memulai? Well, untuk permulaanku mulai dari tukang kapal kami yang sangat eksentrik tapi berlian dalam ide-idenya. Dia adalah cyborg yang sangat menyukai cola. Lalu ada arkeolog kami yang merupakan wanita muda yang punya problem dengan masa lalunya tentang kepercayaan. Tapi nih arkeolog akhirnya menemukan persahabatan sejati bersama kami. Terus dokter kapal kami adalah makhluk yang unyu-unyu, merupakan rusa kutub yang sangat baik hati. Lalu di kapal kami ada juga sniper yang sangat penakut, tapi terkadang keberaniannya bisa mengalahkan kami dan kebaikan hatinya sangatlah luar biasa.
Kami pun juga punya navigator wanita muda yang sangat cantik, walau dia punya habit suka mencuri sih. Plus sangat licik kalau masalah uang. Oh iya, ada juga si koki kapal yang sangat menyukai wanita dan mudah mimisan. Kebiasaan jeleknya juga sering bertengkar dengan kru pertama kami. Ya aneh sih emang si koki kapal ini. Tapi dia sangat peduli pada makanan yang kami makan kok. Dan ada lagi yang memegang kendali kapal, seorang manusia ikan yang gendut tapi berwibawa, sangat bijak pula. Kami semua suka pada manusia ikan ini, sering pula kami memanggilnya bos karena kepribadiannya mewakili hal itu. Terus ada pula sang kru pertama yang tampangnya mungkin banyak orang bilang dia bagaikan penjahat, tapi sebenarnya dia tak seperti itu kok. Dia merupakan seorang pendekar 3 pedang yang sangat kuat, baik fisik dan mentalnya. Sekaligus dialah orang yang paling bisa diandalkan ketika harus menghadapi musuh yang kuat. Walau minusnya, nih pendekar pedang dia selalu tersesat. Semudah apapun jalannya, dia bisa tersesat dengan mudah juga. Wow, suasana pun penuh dengan senyuman dan tawa ketika anak-anak ini mendengar cerita si tengkorak tentang si pendekar pedang. Tapi salah satu anak-anak ini ada yang masih belum puas dengan jawaban si tengkorak. Akhirnya dia memberanikan diri berkata, "Kalau sang kapten? Sang raja bajak laut?" Si tengkorak mendengar ini lalu tersenyum sambil menjawabnya, "Yohoho, oh iya, aku hampir saja tak membahasnya tentang kapten kami ya. Kapten kami adalah orang yang selalu mengikat kami dalam kebersamaan dengan cara-cara bodohnya. Bahkan bisa disebut kami sekelompok band yang kocak ketika dipimpin olehnya. Yohoho! Kapten kami bagaikan roh yang punya kebebasan sebebas angin sepoi-sepoi yang memenuhi tiap rongga layar kapal kami dan mendorong kami semua dari East Blue ke Grand Line. Lalu New World, lalu pergi ke Lovetel, tempat di mana kapten kami akhirnya menemukan One Piece." Tengkorak afro ini pun terdiam. Hembusan angin di sekitar tebing ini mengalir membuat suasana menjadi hening kembali. Tatapan mata anak-anak yang mendengarkan cerita sang tengkorak terlihat sangat takjub dan serius. Sekaligus mereka semua speechless akan kisah yang diceritakan sang tengkorak. Nah, si tengkorak pun melihat anak-anak ini terdiam akan cerita yang dibawakannya. Tengkorak ini pun berdiri mengambil violinnya kembali untuk dimainkan. Sebelum memainkan violin, si tengkorak ini berucap, "Jika aku diberi kesempatan lagi untuk bertatap muka dengan mereka kembali, aku akan berkata mereka adalah keluargaku. Aku sangat merindukan mereka." Saat si tengkorak selesai mengucapkan ini, tiba-tiba saja ada sebuah suara aneh terdengar dari lautan. Suara ini seperti suara ikan paus. Anak-anak yang ada di sini pun langsung menengok ke bawah lautan dari atas tebing ini. Mereka melihat seekor ikan paus raksasa dengan luka-luka yang sangat banyak di dahi paus ini. Cuman menariknya, paus ini tersenyum sambil menembakkan air mancur dari tubuhnya. Si tengkorak melihat hal ini tersenyum dan tertawa. Yohoho! Bagaimana kalau kita bernyanyi sebuah lagu? Lagu ini sangat difavoritkan Labun.